masih berlaku. Memiliki atau menguasai lahan yang akan didirikan Pertashop mendapatkan rekomendasi dari kepala desa, memiliki modal usaha sesuai dengan tipe Pertashop yang diajukan. Kemudian kriteria lahan yang harus dipenuhi untuk membuka Pertashop Pertamina antara lain, jalan menuju lokasi harus bisa dilalui mobil tangki dengan bobot minimal 8 ton, luas lahan memadai sesuai dengan tipe Pertashop, lokasi harus strategis dengan ketersediaan jaringan listrik yang stabil. Untuk skema permodalan, ditawarkan 3 tipe dan ekosistem sebagai berikut. 1. Skema Gold membutuhkan modal 250 juta rupiah yang mencakup biaya Pertashop dan instalasi. 2. Skema Platinum dengan kebutuhan modal 400 juta rupiah yang mencakup biaya Pertashop dan instalasi. 3. Skema Diamond diperlukan modal sebesar 500 juta rupiah yang meliputi biaya Pertashop dan instalasi. Selain BBM, di 3 tipe Pertashop tersebut juga dimungkinkan untuk menjual LPG, pelumas, dan produk retail Pertamina lainnya, serta produk-produk UMKM setempat. Setelah memenuhi semua persyaratan tersebut, calon mitra bisa melakukan proses pengajuan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Registrasi dengan dokumen lengkap. 2. Verifikasi kelayakan lokasi. 3. Verifikasi kesesuaian dokumen. 4. Perizinan dan pembangunan dilengkapi dokumen pendukungnya. 5. Persiapan dokumen yang meliputi kontrak dan izin operasional Pertashop. Total estimasi waktu yang diperlukan proses pengajuan adalah 18 hari. Informasi status pengajuan bisa dilihat di laman kemitraan.pertamina.com atau Pertamina Call Center di nomor 135. Sebagai solusi ketahanan energi nasional, Pertashop Pertamina diharapkan dapat berperan optimal dalam menjamin ketersediaan energi, mengurangi disparitas antar daerah, mengelola sumber daya energi berkelanjutan, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Halo, nama saya Kerta, saya pemilik Pertashop di Desa Ciberem, Kabupaten Bandung. Kenapa saya pilih Pertashop? Soalnya dari segi permodalan tidak terlalu besar, tanah yang dibutuhkan luasnya tidak terlalu besar, dari segi pengawasan lebih mudah, produk yang kita jual juga hanya satu produk. Kenapa saya pilih lokasi Pertashop di sini? Karena lokasi ini 25 km lebih dari SPBU terdekat dan lokasinya ada di pegunungan. Harapan saya sih dengan adanya Pertashop di sini juga bisa membantu mereka biar dapat harga BBM yang sama-sama orang-orang di kota. Kalau menurut saya sih sekarang ini cari usaha yang modalnya 200 jutaan, omset bisa 4 jutaan per hari sih nggak banyak pilihan ya. Nah ini jawaban. Buat teman-teman yang baru lulus kuliah, yang udah bosan kerja, ini usaha yang pas sih buat kita jalanin. Percepatan pembangunan di segala bidang membutuhkan infrastruktur energi yang merata di seluruh wilayah. Untuk itu, PT Pertamina Patraniaga meluncurkan program kemitraan usaha Pertashop Pertamina. Sebagai lembaga penyalur Pertamina skala kecil yang disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM non-subsidi, LPG non-subsidi, dan produk retail Pertamina lainnya yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhorbat Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir, bolehkah berikan sambutan yang hangat sekali lagi untuk beliau? Selamat datang di Madiun Kota Gadis Bapak, Kota Perdagangan, Pendidikan dan Perindustrian. Tepuk tangan juga dong untuk Kota Madiun. Yang kami hormati perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Nata Irawan,
beserta dengan Ibu Abana Asri. Yang kami hormati Gubernur Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Nurholis SOS MSI CIPA CIHCM. Selamat siang Pak Nurholis. Dan juga yang kami hormati Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Bapak Alfian Nasution. Selamat siang Bapak. Yang kami hormati Kepala atau Division Head Brilling Network Division, Bapak Kiki Daventra beserta jajaran. Dan juga Direktur Utama Inka, Bapak Budi Noviantoro. Serta tentu saja Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, dulu memiliki sebuah SPBU seolah hanya sebuah impian semata. Tapi kini setiap dari kita, baik individu maupun BUMDes dan juga badan usaha yang lainnya berkesempatan memiliki bisnis strategis di bidang energi ini melalui Pertashop. Dan di kesempatan yang berbahagia kali ini kami mengundang segenap pihak untuk turut andil dan menjadi bagian dalam upaya kita bersama menyalurkan produk-produk terbaik Pertamina ke berbagai penjuru desa dan mengambil partisipasi untuk memberikan energi demi menggeliatnya ekonomi di negara kita tercinta. Untuk itu hadirin boleh kami berikan tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi untuk acara kita yang mengambil tema percepatan implementasi Pertashop melalui kolaborasi BUMN, BUMDes, dan badan usaha lainnya untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan tentu ini merupakan bagian dari ikhtiar kita bersama untuk memajukan bangsa dan negara. Dan ikhtiar tak akan berarti apa-apa tanpa mengikut sertakan campur tangan Tuhan di dalamnya. Untuk itulah mengawali acara kita siang hari ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan doa yang dipandu oleh Bapak Ustadz Ahmad Danang, SPDI, MPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan hari ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim akan kami pimpin dan bagi yang non-muslim silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas sakirin hamdan naimin. Hamda yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara Pertashop. Acara pada pagi hari ini semoga berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Semoga dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua menjadi nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami semua. Ya Allah, Ya Rabb, Engkau yang maha mempersatukan, kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau berikan atau janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan dan kesatuan agar lebih bermanfaat untuk agama, negara dan bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Ya Allah, Ya Ghafar, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan-Mu, rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Semoga
di sisa hidup kami bisa berbakti kepadamu, dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu yang terpilih. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatu wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadirin, demikianlah doa yang telah kita panjatkan bersama, mengiringi dan menguatkan setiap ikhtiar kita untuk membangun negara kita tercinta. Hadirin kami hormati, sejak di launching di awal tahun 2020 yang lalu, Pertashop kini memasuki fase lanjutan, yaitu fase penguatan untuk sinergi dan berkolaborasi dengan berbagai mitra strategis. Untuk itulah, di kesempatan yang berbahagia kali ini, marilah kita menyimak bersama sambutan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga yang kami hormati Bapak Alfian Nasution. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Menteri Badan Usaha Milik Negara, Bapak Erick Thohir yang kami hormati. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Timur, Bapak Nur Kholis. Anggota Komisi 6 DPR RI Nusa Tenggara Timur, Ibu Yulia Laskodat. Division Head Drilling Network Division Kiki Daven beserta jajarannya, Direktur Utama PT Pertamina Retail atau yang mewakili, Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Andes Haji Maidi SHMM, Bapak Direktur Utama PT Inka, Bapak Budi Noviantoro, Bapak Direktur Utama PT IMS, Bapak Ketut Astika, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, serta Bapak dan Ibu undangan lainnya yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan kurnia-Nya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dalam acara sosialisasi Nasional Program Percepatan Implementasi Pertashop kepada BUMDes atau Budesma Regional Jawa Timur di Kota Madiun yang kita cintai ini. Izin juga saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah kota dan pemerintah Kabupaten Madiun dan seluruh mitra bisnis Pertamina yang mendukung ketersediaan BBM dan kesediaan energi untuk masyarakat melalui program Pertashop ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pertamina sebagai badan usaha milik negara bergerak di sektor energi memiliki tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003 sebagai pionir atau perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilakukan oleh sektor swasta atau koperasi, dan salah satunya melalui program Pertashop ini, Pertamina berusaha untuk bisa lebih menjangkau masyarakat secara luas dan merata guna menjamin ketersediaan energi. Pertashop merupakan lembaga penyalur Pertamina berskala kecil yang disiapkan untuk melayani kebutuhan BBM non-subsidi, LPG non-subsidi, dan produk Pertamina Retail lainnya yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina lainnya. Kami laporkan juga Pak Menteri pada kesempatan ini, saat ini Pertashop tersebut yang menjual produk non-subsidi Pertamina lainnya seperti pelumas, LPG non-subsidi itu makin banyak, dan omsetnya itu terus naik, rata-ratanya semula 450 per liter, sekarang sudah menjadi 520 per liter. Jadi ini merupakan suatu dampak bahwasanya program ini disambut baik oleh masyarakat, Pak Menteri. Mengapa program Pertashop sangat penting? Karena di dalam program ini terkandung 4 dari 5 nilai utama usaha Pertamina menuju kemandirian energi untuk Indonesia, yaitu availability atau ketersediaan energi, acceptability,
atau produk berkualitas yang ramah lingkungan yang diterima oleh masyarakat, affordability atau kesetaraan akses dan daya beli untuk masyarakat, serta accessibility di mana harus bisa menjangkau ke seluruh daerah remote di mana masyarakat membutuhkan BBM. Selain itu, Pertamina juga tetap menjaga sustainability of energy untuk jaminan layanan energi melalui program New and Renewable Energy. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui program One Village One Outlet dari Pertasop, Pertamina terus berusaha untuk dapat menghadirkan 10.000 outlet dalam beberapa tahun di 7.196 kecamatan seluruh Indonesia. Dan untuk Jawa Timur, saat ini ada 547 unit Pertasop yang telah terbangun dan kontribusi Kota Madiun ada 16 unit. Namun kami merasakan bahwa tantangan ini tentu tidak bisa diemban oleh kita sendiri, dan kita berharap semua pihak terus melakukan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Salah satu bentuk perwujudan konkret implementasi kerjasama desa pada awal tahun 2020, kita telah menginisiasi kerjasama desa melalui program Pertasop untuk memperluas pelayanan BBM. Program Pertasop ini merupakan bentuk pengembangan usaha kerjasama meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing masyarakat, sekaligus mendekatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak di desa. Hal tersebut dibuktikan dengan kontribusi 249 unit operasional Pertasop oleh Kementerian Strategis, di mana BUMDes berkontribusi 22%-nya atau 54 unit sampai dengan akhir Januari 2022. Jadi sudah ada 54 unit di mana BUMDes berkontribusi 22% di dalam 249 unit kemitraan strategis yang telah terrealisir. Dalam hal ini, desa memiliki kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, di mana aspek komersial serta keberlangsungan bisnis diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga dapat mendanai program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Semoga program Pertasop menjadi program yang dapat menjadi penggerak ekonomi desa yang nantinya dapat mendorong pertumbuhan perekonomian secara nasional, serta dapat mengedukasi masyarakat untuk menggunakan BBM ramah lingkungan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi segala ikhtiar kita, melindungi dan melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, Jawa Timur adalah sebuah provinsi yang sangatlah potensial untuk bisnis energi. Selain cakupan wilayah yang sangatlah luas, perekonomian di Jawa Timur juga sungguh menggeliat, positif dan juga dinamis. Dan di kesempatan yang berbahagia kali ini, sesaat lagi kita akan menyimak bersama sambutan Gubernur Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Dr. Nurholis, SOS MSI, CIPA, CIHCM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir. Kita ketemu yang kedua ini, Pak. Yang pertama ketemu beliau di toilet ternyata. Jadi barangkali sayalah saksinya, satu-satunya saksi sebelum beliau melarang toilet bayar. Kami nggak sengaja ketemu di Kelakah waktu itu, Pak. Kebetulan karena kami pakai sandal, mohon izin kami tidak berani menyapa Bapak, kan gitu. Yang kami hormati Wali Kota Madiun atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Utama PT Patraniaga Bapak Alfian Nasution, yang kami hormati Korporat Sekretari Pertamina Persero, teman saya Mas Bram, Eksekutif General Manager PT Patraniaga Regional Jatim, Balinus, dan teman-teman undangan sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
Mengawali sambutan ini, marilah sejenak kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat ketemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menghadiri acara sosialisasi program percepatan implementasi Pertashop kepada Pemdes, Bumdes dan mitra strategis Kementerian BUMN. Mohon izin Pak Menteri, ada pesan dari Ibu Gubernur. Jadi kami ini potensi Pak, selain Bumdes, kami ada OPPO Pak, One Pesantren One Product. Barangkali kedepannya sosialisasi bisa dilebarkan Pak, karena potensi kami cukup besar. Bapak Menteri dan hadirin sekalian yang kami hormati, tugas dan tantangan yang kita hadapi saat ini dan ke depan menuntut kita tidak boleh menyerah menghadapi keadaan sulit. Kita harus optimis, Jatim bangkit. Jadi ngapunten Pak Menteri, tagline kami di Jawa Timur tahun 2022 ini optimis Jatim bangkit Pak. Jadi optimis Jatim bangkit. Kalau kemarin Jatim bangkit aja, 2022 ini tagline kami optimis Jatim bangkit. Semakin kita sadari bahwa penerangan energi khususnya BBM sangatlah vital dalam aktivitas dan sendi-sendi kehidupan dan pentingnya akses energi guna pemerataan pertumbuhan ekonomi setiap daerah, tidak hanya di perkotaan tetapi sampai pedesaan. Bapak Menteri yang kami hormati, Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi Jawa Timur telah diprediksi sampai dengan 5,8% Pak. Jadi cukup tinggi, sebagaimana tadi disampaikan MC, memang Jawa Timur cukup menggeliat. Tentunya ini membawa optimisme dan harus kami perjuangkan untuk terrealisasi. Dukungan semua stakeholder terkait terutama stakeholder energi sangat kami butuhkan guna menyediakan kebutuhan BBM di Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur ini sangat luas, kira-kira 47.000 lebih kilometer persegi, di mana wilayah administrasinya terdiri dari 38 kabupaten dan kota, sedangkan desanya 7.724 desa. Jadi cukup potensial, kalau setiap desa ada bumdesnya, sangat potensial. Oleh karena itu, keberadaan Pertashop ini barangkali sangat dibutuhkan di Jawa Timur. Di Jawa Timur, pelaksanaan pembangunan Pertashop berjalan masif mulai tahun 2020 yang saat ini telah terbangun sebanyak 547 stasiun. Jadi cukup banyak di berbagai kabupaten, antara lain di Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Boso, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, dan seterusnya. Program Pertashop di Jawa Timur, Pertamina berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, termasuk Pemprov Jawa Timur yang membantu pertumbuhan perekonomian elemen masyarakat, di samping koperasi, UMKM, dan produk pondok pesantren, serta lembaga masyarakat keagamaan lainnya. Oleh karena itu, sekali lagi kami berharap Bapak Menteri kedepannya bisa diperlebar lagi sosialisasinya. Semoga perjuangan kita bersama untuk tetap tegar menghadapi cobaan ini dapat lebih menguatkan persaudaraan kita, karena mohon izin Pak Menteri, kami laporkan sampai kemarin kita sudah 5.000 lebih kasus positif dan yang baru 2.154 Pak untuk di Jawa Timur. Jadi mudah-mudahan kami kira demikian Pak Menteri. Selamat datang di Jawa Timur, matur nuwun perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan merupakan sebuah kehormatan tersendiri karena di tengah-tengah kita telah hadir sosok yang sangat menginspirasi kita semuanya. Untuk itu mohon berkenan untuk bisa menyampaikan keynote speech yang terhormat Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Tentu ini hal yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Bagaimana kita bisa terus merajut, tidak hanya kita di BUMN, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat. Kita ketahui bahwa kondisi COVID ini
adalah kondisi yang luar biasa. Tidak hanya kesehatannya sangat terdampak, tetapi juga ekonominya sangat amat terdampak. Kita bisa lihat bagaimana COVID ini menekan daripada kesenjangan, daripada ekonomi secara menyeluruh. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang besar makin besar, yang kecil makin kecil. Nah, karena itu kenapa saya bicara dengan rekan-rekan yang ada di BUMN. BUMN itu memang korporasi. Kita harus memastikan menjalankan secara profesional. Karena ini amanah yang diberikan kepada seluruh pimpinan BUMN. Dan memang hasilnya itu kita berikan kembali kepada negara sebagai program kerja negara. Di mana saya juga mengucapkan terima kasih dengan direksi komisaris yang tidak hanya di Pertamina, bahwa kita sudah bisa membuktikan bahwa kalau BUMN ini dikelola dengan baik, dengan transparan, kita bisa kontribusi kepada pemerintah yang hari ini juga kebetulan defisit anggarannya sedang melebar karena COVID. Nah, tidak mungkin pemerintah hanya bergantung kepada pajak, tapi harus ada pemasukan lain. BUMN di tahun 2020 laba bersihnya 13 triliun. Di 2021 laba bersihnya 61 triliun. Naik ratusan persen dan kita kontribusikan kepada pemerintah. Karena pemerintah juga mengeluarkan program-program sembako, listrik 450 watt gratis, vaksin dan lain-lain. Tetapi kita adalah penyeimbang. Karena itu kita tetap memastikan program-program yang ada di berbagai perusahaan BUMN juga punya keberpihakan dengan masyarakat, dengan rakyat. Tetapi dengan prinsip memberi kail, tidak memberi ikan. Karena kita harus dorong masyarakat kita lebih berkompetitif. Karena kalau tidak siap dengan perubahan zaman yang namanya digitalisasi yang sekarang makin terbuka, online semua, apa kita siap? Nah, karena itu kita membuat perahu-perahu besar ekosistem. Untuk ibu-ibu kita dorong bersama BRI PNM Pegadaian yang namanya program Ibu-Ibu Mekar. Yang tadinya 5,6 juta, sekarang 12,7 juta, naik 7,1 juta. Pada saat COVID, ketika di perkotaan melepas pegawai, di desa-desa membuka lapangan pekerjaan 7,1 juta pekerjaan karena masing-masing ibu tersebut membuka satu lapangan pekerjaan. Sama kita membangun sekarang ekosistem yang namanya pupuk, BRI juga masuk, terima kasih Pak Kiki. Jasindo, RNI bergabung. Petani diberikan pinjaman, PT Pupuk memberikan pupuk non subsidi tapi tepat waktu. Bibitnya dikasih yang baik. Kalau gagal panen ada Jasindo, hasilnya padi, tebu, jagung di offtake dibeli oleh RNI. Memang baru 71.000 hektar. Tapi inilah pilot project yang kita harapkan bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah, semua bisa bersinergi. Karena tidak mungkin BUMN sendiri
Ya, menyelesaikan masalah pertanian secara menyeluruh jutaan hektar tidak mungkin. Tapi alhamdulillah target tahun ini 200.000. Dan petaninya pemasukannya naik 46%, produksinya naik 36%. Tapi baru 200.000. Lebih dari itu tidak mampu. Sama seperti Mekar, lebih dari 20 juta tidak mampu. Kita sudah mengenjot dari 5,6, 12,7 ke 20 juta. Termasuk tadi Mekar, Makmur. Dari 0 ke 200.000. Ekosistem adalah ketika semua pihak menaruh ego sektoralnya di tengah. Untuk menyelesaikan apa masalah bukan dengan saling menyalahkan atau perdebatan. Tapi solusi. Sama tadi yang disampaikan Pak Nurholis. Tidak ada maksud saya mengecek toilet itu karena memang sengaja mau dicek supaya viral. Enggak, demi Allah. Pak Nurholis saksinya. Saya dari pesantren Genggong, kita mau melihat PTPN 8 atau 12 kemarin. Yang akan ekspor tembakau, saya perlu ke toilet. Bukan masalah 2.000 dan 4.000-nya, saya bisa kasih lebih. Tapi yang menggelitik, karena itu Pertamina, karena itu juga fasilitas publik, ataupun kerjasama dengan pihak swasta, saya tidak tahu. Tetapi persepsi muda saya ketika rakyat sulit karena COVID, 2.000, 4.000 perak sangat amat berguna. Dan alhamdulillah ada saksinya, saya tidak pernah ada maksud apa-apa. Pak Nurholis diundang ke sini juga bukan karena apa-apa, karena wakilin ibu ya. Saya turun, saya langsung telepon Pak Alfian waktu itu. Ya, nggak marah-marah kan saya telepon? Enggak. Nggak perlu solusi marah. Kalau saya marah pasti keterlaluan. Ketika saya mencopot seorang pasti karena keterlaluan. Tapi saya telepon baik-baik. Saya tahu. Saya telepon dulu anak buahnya Pak Alfian ya. Karena saya tahu Pak Alfian sedang waktu itu berkabung. Ya. Tapi ini tolong nih penting saya bilang. Pertamina hadir. Ya, Pertamina harus menjadi bagian solusi masyarakat. Sama hari ini Pertashop. Ini sebenarnya bukan program baru. Betul Pak Alfian? Program lama yang gagal. Kalau Mekar program lama oleh Pak Jokowi kita perbaiki. Jadi naik. Makmur program baru. Karena saya prinsip kenapa? Jadi pemimpin itu jangan selalu menyalahkan pemimpin yang sebelumnya. Atau program-program yang sebelumnya dianggap jelek, padahal bagus. Nah, Pertashop ini program lama. Tetapi waktu itu bersama manajemen Pertamina, saya bilang ini bisa diperbaikin kalau mau. Asal kita membangun ekosistem yang transparan. Dan kita harus hadir Pertamina menjadi bagian tadi. Kalau petani, ibu-ibu sekarang mengangkat pengusaha-pengusaha kecil, menengah, daerah untuk punya kesempatan berbisnis, berusaha. Karena kenapa? Research menyatakan negara lain punya pengusaha 10-14%. Indonesia 3,5%. Tidak mungkin lapangan pekerjaan dibuka hanya oleh BUMN atau pemerintah pusat dan daerah, tetapi para pengusaha
adalah motor pembukaan lapangan kerja. Seperti tadi ibu-ibu Mekar. Nah karena itu saya meminta Pertamina waktu itu. Kita targetkan 10.000, alhamdulillah hari ini sudah 4.600. Tapi saya belum puas Pak Alfian, saya mau perbaikin lagi. Udah denger ya kemarin rapat sama Bu Nika sama Pak Iin. Karena saya bukan orang politis. Saya pekerja, saya yang memperbaiki sistem untuk lebih baik. Nah insya Allah Pertashop bisa 10.000, tetapi dari 4.600 ke 10.000 kalau bisa benar-benar pengusaha menengah dan daerah. Supaya apa? Kesenjangannya merata. Tidak mungkin ekonomi kita tumbuh kalau rakyatnya tidak rukun. Tidak mungkin kesenjangan didiamkan sehingga tidak terjadi ketidakrukunan. Dan saya mengucapkan terima kasih para pengusaha yang hari ini mendapatkan kesempatan untuk berpartner bersama Pertamina. Tolong saling jaga. Ingat, ekonomi berubah. Bisnis berubah. Yang ibu bapak punya hari ini mungkin 10 tahun. Karena kenapa? Ada hadirnya mobil listrik, motor listrik. Jadi selama 3 tahun ke depan benar-benar tolong dijaga, diurus. Supaya nanti bisa beberapa tahun setelah itu bisa tetap baik. Sembari kita memikirkan Pertashop ke depan untuk apa. Saya nggak mau bohong-bohongan. Dan sejak awal saya bilang ini saya dorong. Tetapi habis itu kita minta juga mulai berpikir ke depan. Tadi pasukan Pak Nurholis bagus. Nanti kita pelajarin. Supaya logistik center yang sudah terjadi bekerja sama dengan masyarakat ini kita bisa terus lanjutkan. Seperti apa belum tahu, sabar, kita mesti berpikir. Tidak ada sesuatu yang di zaman hari ini itu pasti seperti ini, pasti seperti ini. Ya, jadi Pak Alfian titip, ini para pengusaha daerah, pengusaha, ya saya dengar ada waktu itu HIPMI sudah daftar, IWAPI, Ansor, Muhammadiyah, Ikatan Gereja, para pengusaha daerah, ya itulah yang kita harus jaga. Terima kasih kepada Pertamina yang sangat responsif dengan arahan besar saya, baik toilet, baik juga mengenai keberpihakan kepada pengusaha-pengusaha baru, supaya jangan yang kaya itu terus. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Menteri BUMN yang telah hadir di tengah-tengah kita. Mohon nanti bisa hadir kembali di Madiun, di Jawa Timur. Bapak, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Erick Thohir. Terima kasih atas semangat yang telah dibagi kepada kami semua. Dan selamat mengikuti aktivitas berikutnya.